Yang lebih penting itu bagaimana kita mau mengajak masyarakat tuh merubah dan memilah, mau membayar iuran. Nah, itu yang paling penting sebetulnya kita di masyarakat. Kalau masalah teknologi itu saya kira itu sudah ada pakemnya. Yang paling penting lah motivasi. Jadi sebenarnya menjadi sumber bau kan sampah yang diam, dibuang, diam, tidak diolah. Ika ring piodalan ring pura kan pasti kau enten nyemah ring ibu pertiwi itu kan seperti kan. Nah di jam rika kesempatan yang mata ring dadane pangsing rago jakob limo kan ke ibu pertiwi, kenyataannya ibu pertiwi rago kotor. Nah seperti kan banyak plastik, banyak sampah. Nah rika yang selalu memahamkan mereka, menyadarkan mereka, mensosialisasikan bagaimana sampah ini sangat bermasalah bagi kita semua. Oke, masuk semua tergalak, Om Swastiastu. Kemudian Guru Sahabat Budi, Bapak Guru, teman-teman dari Tuban. Jangan dikit Pak, jadi untuk yang organik mungkin kan sudah tergambar itu. Yang mungkin yang belum yang lihat di video itu kan bagaimana penanganan sampah non organik mungkin yang bisa kita jual gitu. Apakah di sini diolah, apakah masyarakat memberikan dengan cuma-cuma kepada pengelola sini. Nah, di video ternyata gitu ya, bagaimana pemilihan botol semua, atau apakah di ring banjar ini satu banjar ya? Apakah ada dibentuk bank sampah di luar pengelolaan ini ya? Itu kalau bank sampah kan berarti dia yang memang bisa dijual kan dibeli oleh bank sampah. Gitu. Yang ketiga, nah ini mungkin bagaimana apakah semua sampah tadi yang sampah yang tidak bisa itu berarti dibuang ke TPA. Nah itu aja teman. Yang terpenting lah mungkin yang hanya minta bagaimana memotivasi dan merubah mindset masyarakat, itu yang paling penting. Ini kalau misalnya proses pasti kita sambil belajar pasti ada SOP yang sudah baku lah gitu. Yang lebih penting itu bagaimana kita mau mengajak masyarakat tuh merubah dan memilah, mau membayar iuran. Nah, itu yang paling penting sebetulnya kita di masyarakat. Kalau masalah teknologi itu saya kira itu sudah ada pakemnya. Yang paling penting lah motivasi. Mungkin tidak jelas. Oke, suksemo ke sesampun yang miragi nepi atur sarang sami. Nah, kaping siki betul memang dari awalnya nike ini sampah nike kan bau. Okay. Titiang juga mengalami, terutama niki sarang bisa ke desa adat Lambing. Niki kan pas perbatasan niki desa adat Lambing gue niki Daud Labah niki, Cetro niki. Titiang nah dawag awalnya itu ngerincik ngindik puniki isunya begitu, jadi otomatis niki dia mindsetnya sudah sampah ini bakalan bau, apalagi yang setro seperti niki kan ya. Nah kami akan buktikan yang bilang karena dalam hati kita punya komitmen kan. Jadi sebenarnya menjadi sumber bau kan sampah yang diam, dibuang, diam, tidak diolah kan. Otomatis puniki apalagi dia itu tidak bercampur antara plastik sama organik dibuang. Itu kan konsepnya TPA nih sebenarnya. Yang TPS ini apalagi yang TPS 3R ini sebenarnya kan prinsipnya yang ada di bawah 1000 KK menggunakan sistem niki. Sehingga dia bisa buktikan bahwa yang menyebabkan bau itu sebenarnya sampah yang tidak terolah pada hari itu. Karena sistemnya 2 hari sekali Titiang jemput sampah yang sudah terpilah, khusus yang organik. Habis tim yang nyemput selama 2 jam, mereka kan olah menjadi pencacah. Melibos mungkin kita praktekkan. Datang diolah menjadi cacahan kecil-kecil niki langsung proses menjadi ke kompos, ke boxnya masing-masing. Jadi pekerjaan punika selesai dalam hari itu. Untuk sampah organiknya di dalam 2 hari sekali. Nah, indik yang sampah anorganik
nike di rumah tangga sekali pitaken saking Bapak Probekel niki sementara mungkin dumun wenten bank sampah dulu ya. Itu ditangani oleh desa dinas. Nike sekarang tidak berlanjut. Mungkin karena volume sampah yang begitu itu tidak terlalu banyak di setiap kakak, jadinya mereka rela memberikan kita itu minta. Mereka sudah menjadi di rumahnya niko sudah disediakan yang anorganik puniki, kadang-kadang masih bercampur dengan yang tas resek dengan botol. Kita dah tinggal ngambil aja setiap seminggu puniki. Jadi tim tiang Riki yang akhirnya mengambil barang yang bisa dijual. Niko posisinya sehingga yang residu niki disisihkan yang itu yang dibuang ke TPA yang 10% niko. Niko posisinya sehingga sampah ini sebenarnya tiang itu harus berikan aturan bahwa satu hari ini harus clear sampah puniki. Jadi baru mereka itu bisa artinya proses itu selesai. Karena visinya. Nah, yang ini saking wawu kita akan memotivasi kramo puniki dengan nah mungkin ini memang masalahnya di situ. Jadi tiang juga menemui kendala awal-awalnya sangat mendapatkan komplain gitu dari kramo, tetapi artinya persentasenya dalam arti niki tidak yang komplain yang mayoritas, yang sepakat niki karena pernah terjadi suatu pembiaran sampah tidak terkelola, akhirnya momentumnya tepat, tapi dengan syarat yang tadi niki harus dipilah. Yang tidak mau ngambil sampah yang tercampur karena sudah tahu tuh kelemahnya di situ. Kalau tiang ambil sampah dengan walaupun membayar tinggi, kalau tidak dipilah pasti kendala nih. Kita tidak berpikir tentang bayaran, tetapi dengan tanggung jawab. Anda yang punya produksi sampah harus Anda yang terlibat dalam urusan ini. Jadi ada beberapa memang masyarakat ini saya bayar lebih mahal, tapi saya tidak pilah. Benar isinya. Kami tidak butuh uang itu sebenarnya. Kami butuh Anda itu terlibat di dalam pemilahan puniki. Sehingga iuran itu hanya sekedar tanggung jawab sebenarnya. Dan tiang tidak mau free. Kalau gratis, mereka tidak akan punya rasa tanggung jawab. Niki kuncinya sehingga niki tiang niki memilah plus membayar niki kuncinya. Sehingga dia menjadi sesuatu hal punya tanggung jawab. Wenten pengalaman awalnya merubah mindset niki sewaktu awal-awal kami belum pungut iuran, volume sampahnya sedikit ini masuk. Setelah kami suruh bayar, dia akan berusaha mencari sampah di lingkungannya karena merasa membayar nih. Jadi dia akan berusaha mencari volume sampah tambah banyak, otomatis kan itu yang kita mau. Waktu free dia akan tidak peduli tentang niki, malah suruh bayar, mereka akan mencari sampah untuk bisa bagaimana biar imas bayarannya. Itu intinya niki, dari masyarakat niki, kita belum bisa betul-betul memberikan pemahaman bahwa ngurus sampah itu penting, tidak bisa. Mereka tidak peduli tentang itu, tetapi dia terus terang tim puniki betul-betul kukuh puniki. Jadi kita mendapat uceh dari masyarakat awal itu betul-betul itu. Dia terus terang niki monitornya selama setahun niki direct dalam arti niki, karena setiap ada pemilahan sampah yang tidak bagus sesuai karyawan tiang di lapangan, sampahnya tidak diangkut pada hari itu. Tolong dipilah kembali sampai memenuhi standar. Hari berikutnya akan diangkut. Nah dengan begitu tiang minta kakak siapa yang pemilahannya tidak bagus, saya suruh foto langsung direct ke desa bahwa ini si A si B ini pemilahannya tidak bagus. Yang langsung japri. Karena kebetulan Riki wilayah Bindu puniki free-nya, WiFi-nya free niki, yang dari Kabupaten Badung juga, yang tarik semua ke masyarakat. Jadi seluruh Bindu puniki mempunyai WiFi free di rumah tangganya masing-masing. Jadi dia tidak perlu membayar wawasan paket. Karena jadi niki yang membantu kita juga tentang komunikasi. Nah, niki gambaran napi wastane awal untuk bisa menyadarkan, dan memang sosialisasinya Pak Kades awalnya yang memang rutin setiap ibu-ibu PKK karena mereka yang memproduksi sampah kita tekankan.
Dan berikutnya untuk bisa mengurangi volume sampah plastik yang masuk, Kitiang ada membuat program tas recycle niki, yang bisa tas belanja niki. Jadi ibu-ibu niki ke warung dia harus menggunakan tas niki, sehingga niki sekian kilo sampah tidak masuk setiap hari ke bidu. Jadi niki yang bagikan di saat keramo banyak niki ngayah. Jadi kita bagikan tas recycle ini dengan syarat besok kalau belanja ini bawa. Yang beritahukan warung-warung ini kalau ada yang membelanja tidak membawa tas recycle itu jangan diberikan tas plastik. Sehingga niki harus dibawa setiap saat. Niki salah satu untuk mengurangi volume sampah. Sehingga niki memang dari awal niki betul-betul bertahap niki. Tetapi memang yang menjadi kuncinya masalahnya itu di pemilah ini. Oke, nanti urusan teknis makin natur yang napi wasanya manajer penaju Titiang untuk bisa memberikan gambaran sebelum nanti kita melihat prakteknya seperti apa proses niki. Oke, baik. Ini semua guru desa. Om Swastiastu. Angga dinas utawi angga perjuru adat saking desa Tuban semua yang Titiang. Mas kadiatur juru desa Titiang lalu Titiang taler ngayah ring adat tidak ke petaju dia adat seperti itu. Nah Titiang gargite manai tidak ada serasami presiden rauh jadi kabawa sesta di Bali seperti itu. Nah Titiang ringgala puniki nah Titiang boyo aja pakar seperti itu. Titiang wantah jadi aturan pengalaman yang kami lakukan yang Titiang alami di Tiring Desa Bindu seperti itu. Sekade atur wau Titiang wanti-wanti ring kramo pemekas ring kramo desa rita kalau wenten pekaryan adat wenten parung iki selalu Titiang nyinggung akibat mensosialisasikan kewenten yang sampah seperti itu. Nika yang wanti-wanti ring kramo pemekas rita kalau wenten piodalan nika ring piodalan ring pura dan pasti kau wenten nyemah ring ibu pertiwi itu dah seperti itu. Nah di jam rika kesempatan Titiang matur ring dadane pansing rago jago limo kan ke ibu pertiwi kenyataannya ibu pertiwi rago kotor nah seperti itu. Banyak plastik banyak sampah. Nah rika Titiang selalu memahamkan mereka, menyadarkan mereka, mensosialisasikan bagaimana sampah ini sangat bermasalah bagi kita semua. Bentar. Nah Titiang sekadar tahu Titiang sharing kemauan, iki pengalaman yang kami lakukan. Rita kala Titiang sosialisasi ngat wenten 3 materi artinya yang Titiang sampaikan dari kramo niki punapi kita menangani bagaimana caranya kita menangani sampah mangde sampah nikah yang terjadi masalah di rumah tangga seperti itu. Yang pertama buanglah sampah pada tempatnya. Nah kita selalu wanti-wanti buanglah sampah mataken kramo dijor yang tempat seperti itu. Nah Titiang komitmen perjuru Titiang kasih pertaka tong sampah seperti itu. Titiang mencari donatur pemekas Titiang lunas ring LPD nika wantuang tong sampah nika kita kasih perkaka dua niki yang satu organik yang malisikinya anorganik seperti itu. Nah lares konsep yang kami lakukan Riki adalah 3R. 3R itu penapi minapi dodane sampun suninga 3R. R sana ke pertama reduce seperti itu upaya mengurangi timbulan sampah. Kita wanti-wanti ring kramo kan caranya rega pang bedek ngan ada sampah terutama sampah plastik. Dan makin yang jadi ke pasar bakto tas uli rumah nikita satur ngetas akan kita Titiang atur ngetas pada musiki bakto kita kalau mau rumah ke pasar niki mengurangi minimal plastik
sani masuk ke desa adat seperti itu. Ika, nah kurangnya plastik, nah dengan membawa tas. Ika reduce, dianggap reduce. Ika yang kepengkale tidak selalu menganjurkan kramo mangde numas barang kemasan ika dalam ukuran besar sekaligus. Selain murah, mengurangi plastik, mengurangi sampah. Contoh, kalau numas sampo dikirim desa nak wantah. Tapi wastane biasa kramo mesiram ring pancoran gitu, tapi ring tukar dika masyarakat pun kulit sampo yang saset tapi ya gitu. Nah nika tidak artinya menganjurkan mereka agar beli yang besar sekaligus sehingga kita mengurangi niki plastik yang niki. Nah kita salah satu langkah-langkah kami mengurangi. Artinya belilah kemasan yang lebih besar. Jika umpami rinso, jika manting tukar niki makalu apun kulit rinso dan cilik-cilik nika, ya ampun ya agang cuma sesuatu otomatis mengurangi seperti itu. Nah, raris yang sana kapeng kali reuse, upaya memanfaatkan kembali niki bahan agar tidak menjadi sampah. Nah, wawu sampun atau redita atau niki dita numas rinso yang besar disampun gelas rinso niko kulit rinso niko ada sange pot anika reuse menggunakan kembali. Terus di rumah tangga niki kadang-kadang banyak wonten masalah niki pembekasnya ring spring pad tapi almari dan nika sumbangkanlah kepada tetangga atau orang lain, mungkin orang lain masih bisa memanfaatkan. Dan iki barangkali spring pad ampun dan manggo, ampun dan kangwa, ampun numas yang baru, padahal spring pad ke karibik bagus. Niki tolong pergi dia berikan orang lain. Seperti kau pemahaman tiang ring kramo dan nah dares weton recycle niki recycle itu mendaur ulang sekali botol-botol plastik digunakan kembali mengolah sampah organik menjadi kompos sekali nanti yang kami lakukan niki dan niki kategori recycle seperti itu. Nah dikalah pemahaman 3R tidak selalu tidak wanti-wanti mensosialisasikan ring kramo seperti itu. Nika raris langkah sampai kaping 3 tidak buanglah, pilahlah sampah dengan baik. Nah, niki berdasarkan jenisnya. Tidak atur kramo kalih tong, wonten organik, wonten anorganik niki sampun mencampur. Wonten sane recycle rika botol-botol residu ke bawah rika nariki mangga dipilah lagi. Sane bisa didaur ulang. Saneten atau niki nah sementara mungkin sana sampun membagi niki residu yang tidak tampung niki masih diambil saking DLK kabupaten niki dibuang ke TPA Suwung seperti niki pengalaman kami. Nah, laris teknis pengolahan niki atur tidak sekali atur berdasarkan tidak wawu tidak ngambil sampah saking kramo wanta 2 hari sekali ke pemekas sampah organik, lalu sampah anorganik tidak ambil 1 minggu sekali. Sekali atur wawu, jika sampah harus dipilah. Kalau tidak bagus pemilahannya, tidak terambil hari itu, tidak ambil hari berikutnya. Karena jadwal tidak hari Senin, Rebo dan Jumat. Kalau dan bagus hari Senin, hari Rebo ini tidak ambil hari Rebunya begitu. Nah selalu begitu tidak mensosialisasikan ring kramo. Nah residu sekali atur wawu kari diambil sama delta dibuang ke sungai. Nah rares organik sesampun riki nika sampai riki karyawan tidak wonten karyawan 3. Nah sampai riki juga mereka memilah lagi niki karena organik niki pemekasnya ental gitu. Iki keramoten ngangge Banten upakara ngangge ental ika tidak pilah karena ental ika pembusukannya dan presiden
Jika wentan sekali katakan sate, jika dan mesinnya bermasalah dan berisidah, jika kami tidak seleksi lagi sampah mana yang bisa masuk ke mesin seperti itu. Nah setelah dijajah, niki wawu masuk ke tong, niki tong fermentasi. Nah yang kecil, niki wonten wonten 5 tong seperti itu. Nah menawi benjangan ring Tuban karyanya sedagang, ya. Karena kita uling di kremo duwe akeh. Nah titiang wadah 5 tong, iki titiang masukkan ke tong setelah dicacah. Setelah masuk ke tong kita semprot dengan bakteri E4, okay. E4. Terus kita setiap hari kita kontrol iki panas suhunya. Karena kalau melebihi 70 derajat, iki bakteri mati itu. Dan artinya gagal proses fermentasinya seperti itu. Nah, ada sedang kotak niki wonten ventilasi udara karena mikroorganisme niki kan perlu bernapas gitu. Niki wonten angin masuk. Yang menawi benjangan rentuban pakai blower dadas. Mangga anginnya masuk. Mangga padam bakteri kita. Nah kita bolak-balik, jika seminggu sekali kita bolak-balik agar suhunya netral. Dan harus kita kalau terlalu kering kita siram dengan air. Asal penikah prosesnya dan jerumit asal ada kemauan seperti itu. Nah tidak berimbinu sekali atur wawu akeh polisi cemohan, polisi bimbingan. Kejak menggenap urus sekaliannya kedak. Kesenjak menani kliana datang urus ngodal kan. Iki ke sampah urus gitu. Iki make tidak tutup telinga. Karena kami komitmen jadi mewujudkan desa sampai kedas seperti. Nah, selain kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini sedang kesulitan menangani sampah gitu. Nah walaupun kami memiliki kecil, tapi membantu juga pemerintah seperti itu. Ini komitmen kami.